Dan dalam setiap kehidupan kita, untuk itu siang hari ini sama-sama kita boleh lebih lagi di hadapan Tuhan. Bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena Dia Yesus kekasih jiwa setiap kita. Haleluya. Mari bersuka cita lebih lagi, tepuk tangan sama-sama yuk. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan pengharapan dalam hidup kami. Engkau kekasih jiwa setiap kehidupan kami. Sama-sama katakan, Yesus kekasih. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhankan lagu pujian tinggikan nama Yesus kekasih jiwa. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari sampai terbenam, kasih Yesus tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tinggikan nama-Mu. Ayo sama-sama menari buat Tuhan dengan gembira. Ku puji dan tercapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus dekat. Dengan gendang puji, dengan gembira. Ku puji dan tercapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus dekat. Sama-sama katakan sayang disayang. Sayang, ayo katakan pada diri kita sendiri. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Saya disayang. Haleluya. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi, sayang disayang. Sayang, sayang. Sebut nama-Mu, Kau masih sayang Tuhan. Diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau anak-Nya. Aku disayang. Glory, glory. Glory. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk Bapak boleh kasih tos kiri kananmu, katakan kamu disayang Tuhan. Haleluya. Kamu disayang. Kamu disayang Tuhan. Kamu sayang Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada siang hari ini Tuhan sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah. Karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih setia-Mu melingkupi setiantiasa setiap kehidupan kami. Sampai pada siang hari ini Tuhan. Siang hari ini kami datang ke hadirat Tuhan di tengah aktivitas kami siang hari ini Tuhan.
Kami boleh meluangkan waktu untuk boleh kami datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami percaya bahwa firman yang akan disampaikan siang hari ini akan terjatuh ke dalam hati kami yang subur, berakar kuat, bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa siapapun kami yang hadir, tidak ada satu pribadi pun kau lewatkan. Mari lawat jamah setiap kami Roh Kudus, puaskan setiap kerinduan kami siang hari ini. Sehingga siang hari ini bukan siang rutinitas biasa yang kami hadiri, tapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu yang akan sampai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian kami, sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi Yesus dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan lebih sungguh lagi naikkan pujian. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Dengan iman percayamu katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, ini yang menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan siang hari ini. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dengan bangga katakan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan dengan segenap hatimu, sekali Yesus. Takkan hilang, karena kasih-Mu Yesus Tuhan. Yesusku, kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang,
saudara tidak keberatan boleh angkat kedua tangan. Sekali Yesus, perkatakan iman kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Sekalipun pergumulan, tantangan, badai kehidupan boleh menerah setiap kehidupan kami, kami percaya bahwa kasih-Mu cukup bagi setiap kami. Dan pengharapan kami pasti di dalam Tuhan. Sekali lagi, biar ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Sekali. Ini yang menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Kami declare iman kami di hadapan Tuhan siang hari ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi dengan bangga katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Takkan hilang kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan oh Yesus, oh Yesusku, sekalipun ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami bawa sembah kami bawa pujian bagi-Mu. Ini yang menjadi iman kami di hadapan-Mu Yesus. Oh kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terpujilah nama-Mu, sebab Kau yang setia, kasih setia-Mu bahwasanya untuk selamanya. Oh kami bersyukur, oh haleluya. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Oh kami percaya Kau selalu ada bersamaku. Oh Yesus, mari bawa pujian-Mu, sembah-Mu di hadapan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku seakan, kami percaya pengharapan kami pasti di dalam Tuhan. Oh Yesusku, sekali lagi umat Tuhan saja. Sekali Yesus, sekali. Kami buka hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan siang hari ini. Karena kuasa-Mu menaungi setiap kehidupan kami.
Ini yang menjadi doa kami siang hari ini Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini yang menjadi pernyataan iman kami lebih lagi di hadapan Tuhan siang hari ini, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Apapun tantangan, pergumulan, permasalahan yang kami alami, kami percaya tidak ada satu kuasa yang mampu memisahkan kami dari kasih Kristus. Untuk itu siang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan saatnya siang hari ini juga lebih lagi kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biar pengurapan Tuhan turun atas pendeta John Chandra Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami percaya bahwa firman itu adalah kekuatan Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, dan tidak ada yang mustahil buat Engkau Yesus. Maka siang hari ini Roh Kudus ambil alih jalannya kebenaran firman Tuhan. Dan firman yang ditaburkan boleh jatuh ke tanah hati kami yang subur, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya bahwa satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus siang hari. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setia. Berbicaralah bagi setiap kami siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sambut kebenaran firman Tuhan. Satunya yang ku andalkan, hanya satu-satunya. Oh, hanya Yesus yang kami andalkan. Engkau sumber Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya. Tuhan kasih Kristus Bapak Pendeta John Chandra untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan, pujian ini bukan hanya keluar daripada mulut bibir kami, tetapi ini adalah penyataan iman dari setiap kami ketika kami berkumpul di tempat ini. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami percaya, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Ketika kami berada di tempat ini, kami percaya bahwa semua adalah anugerah-Mu. Karena kasih-Mu lah kami diselamatkan. Karena kasih-Mu lah kami bisa menerima kehidupan yang baru. Karena kami percaya tanpa itu ujung daripada hidup kami itu adalah kebinasaan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan dalam pertengahan aktivitas kami pada siang hari ini, kami mau datang Tuhan mencari wajah-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu itu sesuatu hal yang penting bagi hidup kami. Karena firman-Mu berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tahu ketika kami berada di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan, kami perlu firman-Mu menerangi jalan kami Tuhan. Oleh sebab ini kami pada saat ini kami mau duduk diam. Kami mau menjadi seorang murid, membuka telinga rohani kami, membuka mata rohani kami, membuka batinnya rohani kami untuk bisa menerima yang terbaik sama seperti seorang Maria yang duduk di bawah kaki-Mu. Menerima yang terbaik. Karena kami percaya firman-Mu lah yang akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang akan menuntun kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siap duduk diam menerima setiap kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tengah segala kesibukan dari Bapak Ibu memilih untuk pada siang hari ini untuk mau datang duduk di bawah kakinya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Berarti saya percaya bahwa Tuhan adalah prioritas dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan saya yakin ketika kita memprioritas Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu gak main-main dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, hari ini saya mau share kepada kita semua tentang sebuah kata yang saya yakin semua kita sangat menyukai kata ini. Itu adalah abundance. Tentang kata kelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semua adalah mungkin pengusaha yang sedang bekerja, yang masuk di dalam dunia sekuler dan juga marketplace. Dan kata ini harusnya menjadi sebuah kata yang kita sangat familiar tentang kelimpahan. Tapi pada hari ini saya mau membagi buat kita dari point of view yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kelimpahan, tentu orang akan menyatakan tentang kelimpahan itu adalah punya uang yang banyak, punya mobil yang mewah, punya rumah yang besar, punya segala aset yang banyak. Kalau kita berbicara tentang kelimpahan. Saya mau katakan bahwa saya tidak berkata itu salah. Dan saya yakin bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih berikan anugerah seperti itu. Bisa hidup kelimpahan seperti itu. Tapi hari ini saya mau menyampaikan point of view yang agak berbeda. Karena kenapa? Kalau kita benar-benar belajar di dalam kebenaran firman, kita nggak menemukan Yesus sedang berbicara tentang hal itu. Kalau ketika dia sedang berbicara tentang kelimpahan. Tapi yang Yesus katakan itu adalah tentang kualitas hidup. Makanya kalau Bapak Ibu senang dengar khotbah, ada satu pendeta, John Piper. John Piper berkata, dia bilang, prosperity gospel itu adalah sebuah pembodohan jemaat. Kita tahu prosperity gospel itu sangat terkenal di daerah Afrika, Filipina, bahkan di Amerika Selatan. Dikatakan John Piper, dia bilang, prosperity gospel ketika itu kita khotbahkan itu adalah pembodohan jemaat. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil kemakmuran. Dan dia bilang banyak sekali pendeta-pendeta Amerika membawa itu, mengekspor itu keluar ke berbagai daerah. Dan mengajarkan itu. Dan itu adalah sebuah pembodohan bagi jemaat. Apa yang dia katakan adalah tentang kelimpahan itu, tentang selalu Yesus katakan itu adalah tentang kualitas hidup, the quality of life. Karena Yesus gini, kalau kita ngomong tentang iman kekristenan, itu enggak sekedar tentang surga dan neraka.
Iman kekristenan itu tidak sekedar berbicara tentang pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa penting bagi kita semua. Karena tanpa pengampunan dosa, tanpa anugerah tersebut, hidup kita itu tidak bisa masuk ke next step. Oleh sebab itu kita mau melihat iman kekristenan itu adalah bukan hanya sekedar tentang sorga neraka, kita percaya kita akan ke sorga, kita percaya pengampunan dosa kita sudah diselesaikan atau bukan sampai di sana, tetapi kita harus percaya bahwa Yesus mau kehidupan kita itu berkualitas. Karena kenapa? Melalui hidup kita, kelimpahan yang terjadi dalam hidup kita, orang bisa melihat Tuhan ada dalam hidup kita dan orang tertarik. Maka itu kenapa? Kita harus memperhatikan kalau ngomongin tentang kelimpahan, is about quality of life. Hidup yang berdampak. Karena kenapa? Kalau kita ngomongin kelimpahan hanya sudut pandangnya tentang materialistik, kasihan sekali kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang begitu memberikan hidup mereka di pedalaman penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Mereka begitu antusias dalam melayani Tuhan dan hidup mereka begitu berdampak bagi mungkin orang-orang yang kekurangan di sana. Karena berarti kita sangat menyingkirkan mereka. Firman Tuhan gak berkata seperti itu. Yang firman Tuhan katakan, mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca di ayat ini ada dua oknum. Yang pertama itu adalah pencuri. Pencuri itu kita bisa korelasikan itu adalah iblis. Dia hanya datang mencuri, membinasakan, membunuh dan membinasakan. Dan oknum kedua dikatakan bahwa aku ini siapa? Aku ini Yesus sedang berbicara kepada mulut. Aku datang memberi hidup dan memberinya untuk segala kelimpahan. Jadi ada dua oknum. Jadi kita kalau kita benar-benar belajar, ketika iblis berkata bahwa kepada Yesus, ketika dia sedang mencoba Yesus, dia bilang apa? Segala yang ada di dunia itu miliknya dia dan dia mau memberikan kepada Yesus. Makanya saya mau bilang, kalau sudut pandang kita melihat kelimpahan hanya tentang materialistik, jangan-jangan kita lagi salah. Karena kenapa? Itu bisa datangnya daripada iblis. Jangan-jangan itu bisa datangnya daripada iblis. Makanya saya bilang, kalau kita melihat sudut pandangnya hanya tentang uang yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang banyak, aset yang banyak, iblis juga bisa kasih. Itu bukan kelimpahan. Makanya kenapa kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kata yang dipakai tentang joyful itu adalah sukacita. Bukan kebahagiaan. Karena kenapa? Kebahagiaan itu adalah hal-hal yang datangnya dari eksternal. Kita punya uang yang banyak, kita bahagia. Kita punya rumah yang besar, kita bahagia. Tapi tunggu dulu. Banyak orang yang memiliki semua itu, tapi mereka tidak punya sukacita. Tidur aja susah. Takut sakit. Naik pesawat gak berani. Saya punya saudara saya tinggal di Alam Sutra. Punya rumahnya besar sekali. Tapi alhasil sayang sekali. Tiap hari dia harus minum obat tidur. Tiap hari dia harus minum obat tidur. Dia punya rumah yang besar. Punya aset yang banyak. Punya showroom yang banyak. Tapi dia harus minum obat tidur setiap hari. Mau naik pesawat perlu disuntik. Takut mati. Itu bukan sukacita. Itu bukan kedamaian. Nah, saya mau bilang bahwa itu yang harus kita kejar sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kelimpahan itu. Nah, kelimpahan itu artinya apa sih? Kelimpahan itu diambil dari kata Yunani, perison, artinya itu sangat-sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih berlebihan, kuantitas yang begitu melimpah dari jauh apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita inginkan. Jadi dikatakan bahwa sesuatu hal yang melebihi dari kita ekspektasi. Makanya kita bisa korelasikan dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk yang mengasihi dia. Kalau kamu pikir 10, Tuhan bisa kasih 100. Kalau kamu pikir 50, Tuhan bisa kasih 500. Karena Tuhan bilang kan bahwa kelimpahan itu adalah sesuatu yang melebihi semuanya. Tapi masalahnya Tuhan ada bilang,
Dia berikan buat orang yang mengasihi dia. Kalau kita bercerita tentang mengasihi, itu ngomong tentang adalah relasi. 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 Relasi apa yang sedang engkau bangun dengan Tuhan? Relasi apa yang sedang engkau bangun dalam hidupmu dengan Tuhan? Kalau kita ngomongin tentang mengasihi Tuhan, itu gak bisa lepas dari relasi kita. Amin. Kelimpahanmu akan ada dalam hidupmu, itu terlihat daripada bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Bukan bagaimana engkau kaya. Saya sudah sampaikan bahwa kaya itu tidak menunjukkan kelimpahan dalam hidupmu. Karena kenapa? Banyak orang kaya ketika COVID datang menghantam mereka, bingung mereka. Tidak ada damai sejahtera. Tapi saya melihat banyak orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan ketika COVID datang. Mereka tenang-tenang aja, mereka damai sejahtera. Hidup mereka itu penuh dengan sukacita. Saya kenal seorang hamba Tuhan. Ketika pada COVID datang, dia punya usaha adalah jual kue di Pasar Senen. Dia jual kue di Pasar Senen dan jualannya itu harganya itu rata-rata lebih tinggi di atas pedagang yang lain. Kita tahu kalau Pasar Senen kue itu kan pasar subuh ya. Nah jadi orang banyak beli kue di sana murah. Nah dia punya itu harga di atas rata-rata lebih mahal. Dia cerita ke saya, Pak tahu nggak? Ketika COVID datang dia bilang, banyak pedagang pasar kue di Senen itu tutup. Tapi saya Pak, omset saya bisa naik 300% Pak. Itu namanya kelimpahan. Tidak bergantung kepada kondisi apapun. Karena kenapa? Tuhan yang kasih. Kelimpahan seperti itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Pegang apapun berhasil. Usaha apapun berhasil. Kerja dimanapun Tuhan taruh berhasil. Itu yang namanya kelimpahan. Pergi kemanapun pemikiran-pemikiran kita itu bisa menghasilkan sesuatu. Itu yang namanya berkelimpahan. Enggak hanya sekedar kita bilang soal tentang materialistik. Tapi apa? Impact yang kita berikan. Kualitas hidup kita. Sudahkah Bapak Ibu memberikan kelimpahan dalam keluarga Bapak Ibu? Itu pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Building a family enggak hanya sekedar tentang kasih uang kepada anggota keluarga. Tapi kelimpahan itu, sukacita kelimpahan itu sudah engkau berikan kepada. Baru kita next ke lingkungan yang Tuhan taruh, engkau sudah memberikan kelimpahan tersebut. Karena Yesus kan kata, jika kita minum air dari dia, akan mengalir air kita kemana-mana semuanya. Sudahkah itu terjadi? Itu namanya kelimpahan. Kelimpahan seperti itulah yang harus terjadi. Tahu, Bapak Ibu, tahu kisah Yusuf? Yusuf, itu dia disertai Tuhan, begitu luar biasa. Dia punya iman, tapi dia ditolak sama keluarganya, akhirnya dia dibuang, dijual ke pedagang, akhirnya pedagang membawa dia ke rumahnya Potifar, dibeli sama Potifar. Saya tidak pernah melihat seorang hamba, seorang PRT lah saya bilang. PRT itu punya kuasa satu rumah penuh. Saya belum pernah melihat sejarah saya hidup, saya belum pernah melihat ada orang yang seperti dia. Saya juga tidak pernah melihat bagaimana orang yang dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia punya kuasa yang penuh atas penjara tersebut. Saya tidak pernah lihat. Semua itu bisa terjadi karena kenapa? Karena Tuhan menyertainya. Yang dinamakan Tuhan menyertai itu adalah bukan secara fisik Tuhan menyertai, tapi roh Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, itu semua well done. Bahkan sampai apa kita melihat dia bagaimana akhirnya menerjemahkan semua mimpi raja. Dan akhirnya dia bisa menjadi nomor 2 orang di Mesir. Yang saya mau sampaikan tentang cerita Yusuf ini adalah hidup dia berkelimpahan. Berkelimpahannya itu kita lihat step-stepnya itu. Semua itu terjadi dalam kehidupan dia. Karena kenapa? Karena ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang melihat. Saya mau katakan, roh yang sama itu sudah Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Roh yang sama sudah dia berikan. Yang dinamakan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Harusnya kita sebagai orang Kristen, kerja apapun itu harusnya itu lebih daripada orang yang tidak ada Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya, kita sudah diberikan Roh Kudus. Harusnya pekerjaan kita, usaha kita, pemikiran-pemikiran kita itu harus lebih daripada orang yang gak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, saya harus ngomong, yang menguasai dunia bukan orang Kristen. Karena kenapa? Jangan sampai mindset kita itu terekstrak. Melihat kelimpahan itu hanya mengejar tentang materi. Mengejar tentang hal-hal duniawi. Karena kenapa? Dikatakan bahwa pencuri juga bisa kasih. Iblis juga bisa kasih hal itu. Dia kasih kita, dia tipu kita. Akhirnya dia binasakan kita. Karena kenapa? Kalau 1 Korintus 12 ayat 24 dikatakan bahwa orang dunia itu gak bisa mengerti tentang hal-hal rohani. Dikatakan bahwa orang manusia dunia itu, manusia daging itu dia akan mengertinya tentang hal-hal dunia. Tapi mereka akan bodoh terhadap hal rohani. Dikatakan. Maka tadi John Piper itu katakan, dia bilang, kalau lu datang gereja, dikatakan, kita kalau datang gereja, konsepnya kita itu adalah mau kaya, konsepnya kita hanya mau diberkati, kita sama seperti orang manusia dunia. Kita tidak terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengembangkan manusia rohnya kita. Itu John Piper katakan. Maka kenapa John Piper itu sangat benci tentang prosperity gospel. Kebetulan dia adalah orang dari, mungkin dari Reform, saya lupa. Dia sangat benci karena kenapa? Itu merusak gereja. Membuat orang-orang itu tidak bertumbuh. Karena kenapa? Kita harus bertumbuh secara, makanya saya bilang, kalau hidup kita mau berkelimpahan, 2 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, hidup kita mau berkelimpahan adalah percaya kelimpahan itu hanya datang dari Tuhan sebagai sumber melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Kita harus percaya. Karena kenapa? Kelimpahan itu tidak bisa kita temukan di luar sana. Sekali lagi saya bilang. Mungkin di luar sana itu bisa menawarkan kita segala macam kesenangan. Bisa menawarkan kita segala macam hal-hal dunia. Tapi tunggu dulu. Kelimpahan itu tidak datang dari luar sana. Tetapi datangnya itu adalah melalui Tuhan. Karena dia adalah sumber kelimpahan. Karena Yesus katakan bahwa engkau minum dari air dari saya, engkau akan mengalirkan air itu keluar. Pernah ke pernikahan seseorang, terus kita melihat bagaimana mereka menuang champagne. Mereka menyusun gelas, terus mereka menuang champagne dari yang pertama. Terus dari pertama itu meluap, berlimpah-limpah champagne-nya itu turun ke bawah. Seperti itulah kelimpahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Meluap kemana-mana. Meluap kemana-mana. Bukan hanya tentang materialis, tetapi apa? Sukacita kita, berkat kita, damai sejahtera daripada kita. Bukan kebahagiaan, tetapi joyfulnya kita itu keluar, mengalir kemana-mana. Dan orang melihat, ini orang beda. Ketika Bapak Ibu nanti kembali pulang, mungkin balik ke kantor, ke tempat kerja Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu menjadi orang yang membawa itu. Kelimpahan itu. Sehingga Pak orang melihat hidup Anda berbeda. Hidup Anda berbeda. Kelimpahan itulah yang harus kamu tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Kita harus percaya bahwa kelimpahan itu hanya datang dari Tuhan sebagai sumbernya melalui kuasa Roh Kudus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kelimpahan itu ngomong tentang sesuatu yang mungkin kita pikirnya 10. Tapi ketika dilakukan itu 100 buat kita. Harus kita mempunyai pemikiran seperti itu. Bukan hanya kita fokusnya adalah tentang materialistik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hidup berkelimpahan yang datangnya daripada Tuhan, cara yang kedua adalah, poin yang kedua adalah menjadikan hidupmu, dengar baik-baik, menjadikan hidupmu menjadi bejana yang bersih. Kelimpahan itu tidak terjadi serta-merta buat siapapun. No. Kelimpahan itu terjadi buat kita
Kita mau menyediakan bejana kita. Seperti yang saya bilang, gelas champagne itu dibersihkan, disiapkan, terus ditumpahin. Itu seperti itu. Kelimpahan itu enggak terjadi acak, enggak. Kelimpahan itu terjadi itu dengan kesengajaan si penerima. Ketika saya mau menerima kelimpahan itu, saya harus menyediakan hidup saya sebagai bejana untuk siap dilimpahi oleh karunia-Nya Tuhan. Harus. Oleh sebab itu, jadikan bejanamu. Dan saya mau katakan, iblis tahu akan hal itu. Iblis akan tahu akan hal itu. Makanya dia dengan caranya, dia juga bekerja menarik hidup kita. Untuk kita gak bisa menjadi bejana yang bersih. Menarik kita untuk menjadi bejana yang tidak bersih. Karena kenapa? Ketika hidup kita tidak dilimpahi oleh Tuhan, kita gak maksimal. Ketika kita gak maksimal, hidup kita gak bisa berdampak. Bayangkan coba, satu ruangan ini, hidup kita semua berkelimpahan. Hidup kita semua berdampak, punya kualitas hidup yang luar biasa. Kita pulang keluar sana, kita pasti gampang menjangkau orang. Tapi masalahnya tidak semua. Dan iblis tahu itu, makanya dia pakai strategi. Tuhan mau bekerja, dia juga bekerja. Dia rusakin hidup kita. Dia tawarkan hal-hal dunia buat kita. Dia kasih pemikiran-pemikiran. Berkelimpahan itu tentang bagaimana kita kaya. Akhirnya apa? Akhirnya dia kasih cara-cara kotor untuk kita apa? Ketika kita bekerja, kita mulai korupsi di sana. Ketika kita bekerja, kita mulai korupsi uang kantor, uang bensin, apapun itu. Ketika kita jadi pengusaha, kita main tipu-tipu. Dia sengaja menanamkan itu buat kita. Sehingga apa? Ya hidup kita fokusnya hanya hal-hal itu. Tapi yang Tuhan mau adalah abundant life itu adalah hidupmu berkelimpahan. Keluar mengalir. Bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang itu. Oleh makanya itu maka dibilang bahwa tidak tahukah tubuh kita ini? Tidak tahukah tubuh kita ini adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus itu bersemayam. Sehingga kita harus menyediakan hidup kita ini menjadi bejana untuk menerima kelimpahan Tuhan. Amin. Amin. Siap kita semuanya untuk menerima kelimpahan Tuhan. Mari saya undang kita, yuk kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh Ramasya-karamata. Oh haleluya, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau menghadap kepada Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love. Oh Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I
Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memilih hidup kita, ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, seperti tadi yang sampaikan di awal bahwa ini bukan tentang hanya sekedar surga dan neraka. Ini bukan tentang soal pengampunan dosa. Tapi saya percaya ketika Tuhan menyelamatkan hidup Bapak Ibu di tempat ini, ada tujuan yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Amin. Ada purpose yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan mau pakai hidup kita. Ketika Tuhan mau pakai hidup seseorang, itu berbicara tentang kualitas hidup Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin sembarang pakai orang. Dia memakai bejana yang bersih dalam hidupmu Bapak Ibu. Karena dia mau mencurahkan kelimpahan itu. Dia mau mencurahkan sehingga hidup kita menjadi kualitas. Ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini, orang melihat kehidupan Bapak Ibu yang berbeda. Orang melihat. Melalui itulah Tuhan mau membuat hidup kita berkualitas. Punya dampak buat orang-orang. Tapi seringkali hidup kita sibuk. Sibuk mencoba apa yang bisa saya dapatkan. Sibuk tentang hal-hal materialistik. Padahal firman Tuhan katakan, segala semuanya itu akan ditambahkan buat kita semua. Amin. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Makanya dibilang bahwa apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan buat orang yang mengasihinya. Amin. Mengasihi itu ngomong tentang relasi. Ngomong tentang hubungan. Jadi jangan pernah berpikir hidupmu bisa berkelimpahan tanpa engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Engkau harus sadarin itu Bapak Ibu. Itu harus menjadi poin utama kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu. Bagaimana gaya hidup Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Siapkah hidupmu jadi bejana yang siap Tuhan berikan kelimpahan demi kelimpahan. Bapak dalam kerajaan sorga. Pada siang hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Yang telah datang dalam kehidupan kami. Bahkan menegur kami Tuhan. Bahwa kelimpahan yang Kau mau berikan. Itu berbicara tentang kualitas hidup bagi setiap kami. Orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Orang-orang yang sudah Engkau pilih. Orang-orang yang sudah Engkau tunjuk. Sehingga Engkau mau memakai hidup kami. Kami menyadari itu Tuhan. Kami perlu kelimpahan yang datang daripada-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Sehingga kami bisa membangun koneksi yang baik dengan Engkau. Koneksi yang intim dengan Tuhan. Jamah kami Tuhan pada saat ini. Lawat hidup kami. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba percaya bahwa Roh Kudus tetap akan mengingatkan setiap kami. Dan Tuhan tidak pernah selesai berbicara bagi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Dan siang hari ini sama-sama lebih lagi sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, namun terlebih dahulu sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Siang hari jangan cabut dompet dulu, kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur siang hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengajarkan kami lebih lagi untuk kami boleh mempersiapkan setiap bejana-bejana kami untuk kami boleh menerima kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa mengucap berkat atas Bapak Pendeta John Chandra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga besar ada dalam berkat-berkat Tuhan senantiasa. Bahkan kemanapun utus menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan dan senantiasa bersuka cita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa siapapun
yang memberikan persembahan di tangan mereka ada berkat. Apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Toko dagangan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, bahkan studi anak mereka diberkati ratusan kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami undang para kolektan boleh menjalankan kotak persembahan. Kalau saudara memberikan persembahan, saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita boleh menyanyi buat Tuhan Yesus, menari buat Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya ya, ya, ya. dan betapa hebatnya Ya, ya, ya. bila saudara Seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya ya, ya, ya. dan betapa eloknya Ya, ya, ya. bila Saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat pergi ke baharu, bukan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Mari kita dan Tuhan akan sama-sama kita bangkit berdiri. Kehidupan untuk selamanya. Oh, sekali lagi katakan waktu rapat hari kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Mari berikan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan pengumuman dari Mount Hermon Church. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta John Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 12 Juli jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Lovely Bintoro dan Pastor Nixon Siregar. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Evangelis Roni Immanuel alias Mongol. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Program baru dari Mount Hermon Church sepanjang bulan Juni sampai September 2024. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Yang kedua, lomba worship leader dengan periode lomba 4 Agustus sampai 29 September. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka sejak tanggal 1 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin yang tertera di flyer. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church di sepanjang bulan Juli. Caranya, foto bersama Bapak Mongol atau pendeta yang berkhotbah di ibadah hari Minggu, kemudian upload di Instagram Anda dengan mention atau tag @gerejahermon dan jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 7 Juli 2024, sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 14 Juli 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya.
Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar ada pengumuman tambahan dari Mount Hermon Church untuk siang hari ini. Kembali Mount Hermon Church menyelenggarakan yaitu Digital Skill Training, yaitu batch kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti batch yang pertama kemarin, minggu yang kemarin, boleh lanjut lagi untuk batch yang kedua siang hari ini. Untuk siang hari ini temanya yaitu tips membersihkan file sampah di smartphone Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami undang lagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti batch pertama boleh hadir lagi mengikuti batch yang kedua. Dan topiknya menarik hari ini yaitu tips membersihkan file sampah di smartphone. Baik, itu saja pengumuman dari Mount Hermon Church siang hari ini. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bersama-sama kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya Allah ya Sadai, Allah yang menyertai memberkati setiap kita. Ya Allah Maha Besar. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini Tuhan. Ibadah singkat, tapi kami percaya banyak berkat, banyak urapan, banyak hal yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji muliakan nama-Mu, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta John Chandra Tuhan. Berkati beliau semakin heran dan dahsyat dalam pelayanan-pelayanannya. Berkati juga keluarganya, istri dan putranya Tuhan. Mereka semakin luar biasa di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan. Agar kami semuanya sehat, tidak ada yang sakit, agar kami terus bisa beraktivitas dan bekerja produktif. Berkati juga Tuhan tempat ini, Ratu Plaza ini, karena telah mengizinkan gereja hadir, telah mengundang Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya ketika kita undang Yesus, ketika Yesus hadir, maka Yesus akan membangkitkan apapun yang mati dalam kehidupan kita. Termasuk juga Ratu Plaza ini Tuhan, Tuhan telah membangkitkan Tuhan, telah ada tanda-tanda kebangkitan Tuhan, telah ada mulai yang menyewa Tuhan tempat Tuhan. Berkati terus Pak Joni beserta Ibu Lydia Tuhan. Berkati juga Landmark juga Tuhan yang akan kami urapi Tuhan tanggal 19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah merencanakan banyak program-program Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan semua yang menumbuhkan gereja ini. Terus tambahkan kami juga hikmat untuk terus membuat program-program baru. Sehingga gereja ini terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami. Presiden kami Bapak Joko Widodo berkati beserta istri, anak, mantu, cucu agar mereka semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan dan rencanakan semuanya berhasil.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku. Di setiap waktu.